Shalom jemaat Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini mulai kita merasakan kebaikan Tuhan. Kita bersyukur kita mulai sehat. Kita bersyukur kita bisa bersama-sama bertemu dengan satu sama lain. Itu semua karena pertolongan dan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Saya percaya walaupun Bapak Ibu dalam keadaan mungkin banyak pergumulan, mungkin keadaannya kurang fit, karena percaya hari ini kita mau datang kepada Tuhan karena kita bersyukur bahwa kehidupan kita ini diberikan oleh Tuhan. Jadi kita tidak lupa mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Mari kita sambut Tuhan yang Maha Baik atas kehidupan kita. Kita bersyukur seminggu ini kita boleh melewati banyak hal. Kita bersyukur seminggu ini kita boleh merasakan pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan segala yang Tuhan berikan atas hidup kita. Biar saat ini kita fokus, biar saat ini kita mau menyambut Tuhan, kita mau Tuhan hadir di hidup kita. Sumber segalanya atas hidup kami, sumber pemulihan, sumber kekuatan. Kami tidak bisa mendapatkannya kepada sama kami manusia. Kami hanya bisa dapat hanya kepada-Mu saja Tuhan.
Kami ada sampai hari ini Tuhan, itu semua karena kasih Tuhan yang kami rasakan. Ketika kami jauh dari Tuhan, Tuhan selalu setiakan hidup kami. Kami percaya kami anak-anak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hari ini kami bukan membawa diri kami Tuhan, tapi kami mau datang untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan atas hidup kami. Benar Tuhan yang kami tinggikan, benar Tuhan yang kami anggungkan dalam kehidupan kami. Dan kehidupan kami mencitrakan pribadi Tuhan, sehingga banyak-banyak orang melihat melalui hidup kami bahwa Tuhan ada di hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti dengan Tuhan yang memberkati. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan, ya Tuhan, antarkan mereka di tempat ini dengan selamat. Jikalau jemaat Tuhan dalam keadaan sakit, kami boleh dalam doa pada hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan mereka dengan penyakit mereka. Walaupun mereka banyak pergumulan, kami percaya Tuhan hadir kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Biar hari ini kami pulang tidak membawa tangan kosong, tapi kami membawa berkas-berkas dari Tuhan. Melalui hidup kami dapat memberkati banyak orang. Melalui hidup kami dapat bersaksi bahwa Kristus penyelamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita percaya kita diberkati, amin, amin. Mari kita rasakan bahwa Tuhan itu sangat baik dalam hidup kita. Kita angkat pujian, kecaplah dan lihatlah bahwa Tuhan dan berkat Tuhan itu ada di hidup kita, amin. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan
Mari kita angkat pujian, terbang bersamamu Tuhan. Terang bagi jalan-jalanku.
terbang bersama Tuhan. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami merenungkan firman-Mu siang dan malam. Dan kami bukan hanya mendengar, tapi kami mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa di surga, Bapa yang baik, Allah yang sangat mengasihi kami bersyukur buat kesempatan anugerah Tuhan kami bisa berbakti di tempat ini. Kami percaya segala pujian kami menyenangkan Tuhan. Biarlah ketika Engkau kami senangkan, Tuhan juga berkati kami dengan kebenaran-Mu. Kami sadari hidup yang kami jalani tidak mudah. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Sebab itu biarlah kuasa firman-Mu, kuasa Roh-Mu yang terus memampukan kami melalui setiap jalan hidup kami berjalan di dalam perkenan Tuhan. Bersyukur urapi kami semua untuk dapat mengerti, terlebih melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Ini lagu firman tadi cukup adalah lagu yang
seharusnya kita sadari. Kenapa saya katakan demikian? Karena Alkitab berkata bahwa orang yang mendengar tapi tidak melakukan firman bukan hanya bodoh, tapi disebut penipu, menipu dirinya sendiri. Jadi saya percaya kita semua bukan penipu. Beberapa waktu belakangan ini saya sangat kaget mendengar satu kesaksian keluarga. Jujur, saya tidak tahu. Biasa memang pelayanan kedukaan biasanya kan pasti membahas mengenai kekekalan, mengenai hal-hal yang akhirat. Tapi di waktu hari Kamis itu saya dapat tugas itu, saya tergerak untuk menyampaikan hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi saya kasih tahu bahwa memang hubungan itu rusak karena dosa, tetapi ada jalan pemulihan hubungan itu di dalam Yesus. Selesai firman, keluarga bersaksi. Yang meninggal ini umur 91 tahun. Dia bersaksi, dia sambil menangis. Papa saya menjalani kepahitan sangat lama. Rupanya dia katakan orang tuanya dibunuh berjubah bendera. Makanya dia sangat keras menolak Kristen. Dia budak. Kenapa? Karena ada kepahitan yang begitu lama. Saya kaget. Saya shock betul. Makanya pas saya tugas kemarin di pelepasan jenazah dari rumah duka, saya sampaikan apalah yang harus saya sampaikan. Saya pikir bagi keluarga ini. Keluarganya pelayanan semua, tapi si bapak itu sampai meninggal istrinya waktu itu rupanya saya kurang ingat 3 tahun lalu saya juga melayani di pemakaman di Tanah Kusir. Saya kaget dan benar-benar apalah yang harus saya sampaikan bagi keluarga ini, karena memang keluarganya pun jadi ada luka juga. Jadi artinya hidup mereka benar-benar penuh dengan kepahitan. Saya sampaikan, saya tergerak menyampaikan dalam Yakobus di mana katakan bahwa hati ini berharga, hati ini tempat firman yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Saya katakan bahwa hati Bapak Saudara itu bukan tong sampah. Kita nggak bisa halangi orang lain untuk melukai, untuk berbuat sesuatu, tetapi kita harus menghargai hidup kita. Nah, saya katakan hati Bapak Saudara itu bukan tong sampah. Saya percaya kalau Bapak Saudara merelakan menerima firman yang hidup di dalam hati Bapak Saudara, pemulihan itu benar-benar sempurna akan Tuhan kerjakan. Jadi saya juga tidak tahu Bapak Saudara, kehadiran Bapak Saudara di hidup ini melukai orang atau membuat luka orang makin parah. Saya berharap Bapak Saudara di dalam Yesus tadi berulang kali pemimpin pujian katakan, seharusnya kita ini menjadi surat Yesus, surat Kristus bagi banyak orang, menjadi jalan bahwa orang yang hilang pengharapan, kehadiran kita membuat dia bangkit dalam pengharapan. Ketika orang lain kecewa, kehadiran kita menghadirkan damai sejahtera bagi mereka. Jadi mari periksa kehidupan kita semua. Saya berharap kehadiran kita adalah kehadiran yang memberkati. Kita lihat dalam Lukas pasal 18 ayat 35 sampai ayat yang ke-43. Mungkin minggu lalu saya perlu ingatkan mengenai pemberitaan salib Kristus. Ya, kita tahu bersama bahwa memang dia akan diserahkan, dikatakan dan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus beritakan kematiannya yang ketiga kalinya kepada para murid. Hari ini ada satu judul renungan yang mau saya sampaikan, menikmati kehadiran Tuhan. Menikmati kehadiran Tuhan. Ada banyak orang di gereja pun sudah tidak bisa menikmati Tuhan dan kehadirannya. Apalagi ketika punya masalah. Saya tidak tahu Bapak Saudara seperti apa Bapak Saudara hidup di dalam iman Bapak Saudara kepada Yesus. Karena saya juga beberapa kali diserang
ketika dianggap saya melayani tidak dapat membuat dia mengalami Tuhan dan kehadiran. Emang Tuhan itu barang? Kalau Tuhan itu barang, saya dapat berikan kepada saudara sebanyak-banyaknya. Tuhan itu pribadi. Saya tidak dapat memberikan dia bagi saudara. Dia adalah pribadi. Dan artinya semua kita berurusan dengan dia secara pribadi juga. Dan satu hal yang mau saya harus kasih tahu, Allah itu maha hadir. Mungkin sebagai pendahuluan, buka dulu dalam Mazmur pasal 139 ayat 7-10 sebelum kita lihat pembacaan Lukas ini. Supaya saya perlu tegaskan, Allah itu maha hadir. Jadi jangan bergantung kepada manusia untuk menikmati kehadiran Tuhan, itu bodoh. Kalau engkau menggantungkan imanmu, menggantungkan keyakinanmu bisa menikmati Tuhan dan kehadirannya melalui manusia, itu bodoh. Karena kekristenan sekarang banyak yang kurasa terlalu bodoh. Tanpa kehadiran pendeta, serasanya ibadah itu bukan ibadah. Sejak kapan pendeta menjadi kunci ibadah? Darah Yesus yang membuat ibadah berkenan di hadapan Allah. Bukan berarti nggak perlu pendeta. Artinya jangan bergantung kepada manusia untuk menikmati Tuhan, kehadirannya. Makanya banyak pendeta sekarang sok pahlawan kesiangan, padahal masuk angin. Ya, makanya pendeta pun tadi pembunuh sampai kepahitan satu pribadi sampai umur 91 tahun. Bersyukurnya keluarga ini adalah keluarga yang sudah melayani Tuhan dan mereka selalu berdoa dan melayani orang tua yang mereka kasihi. Jadi tolong Mazmur 139 ayat 7-10. Mungkin saya baca ini terlebih dahulu sebagai pendahuluan. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Ini Daud berkata demikian. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Bisa manjat langit? Bahkan untuk ke angkasa, ke planet lain pun masih biasa astronot luar negeri yang tahu ya. Memanjat tebing aja kita udah ngos-ngosan. Dia kata, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, sekalipun Bapak Saudara jadi mayat, di situ pun engkau. Ayat 9. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut. Ayat 10 terakhir. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jadi, Bapak Saudara, saya ingatkan kembali, Allah itu maha hadir. Tidak ada ruang, tidak ada waktu, tidak ada apapun yang dapat membatasi Allah. Karena Allah itu tidak terbatas. Kalau kita, banyak sekali keterbatasan kita. Tapi Allah maha hadir, artinya dia ada di setiap ruang, di setiap waktu. Dia tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan keadaan. Oke, kita lihat ke Lukas. Bagaimana peristiwa kehadiran Yesus di antara orang banyak, tetapi ada satu orang buta yang bisa menikmati kehadiran Yesus di tengah kerumunan orang banyak. Ke Lukas pasal 18 ayat 35 sampai ayat yang ke-43. Saya baca ayat 35, Bapak Saudara 36, kita baca bergantian sampai ayat yang ke-43. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar namanya lewat, dia bertanya, apa itu? 37, kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 9, maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru,
Anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ayat 43. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Jadi Bapak Saudara, kita bisa melihat di sini bahwa ketika di minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa ketika Yesus memanggil ke-12 muridnya dan berkata, sekarang kita pergi ke Yerusalem. Ya, jadi karena dikatakan sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Artinya dalam perjalanan mereka menuju Yerusalem, di sini tadi dikatakan ayat 35, waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, artinya mereka melalui kota Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Jadi ini bukan tujuan. Tujuan Yesus tadi kemana? Ke Yerusalem untuk menggenapi karya penebusan. Karena memang segala nubuatan itu akan digenapi di dalam Yesus. Sehingga dikatakan waktu mereka dalam perjalanan dan hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Jadi kita bisa melihat bahwa dalam segala keadaan, setiap perjalanan, Tuhan Yesus tetap menjadi berkat dan memberkati. Sering sekali kita ini, kan kalau kita merasa itu bukan urusan kita, cuci tangan, lepas tangan. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa dalam segala keadaan, setiap perjalanan, Tuhan Yesus itu tetap menjadi berkat dan memberkati, termasuk seorang buta dan pengemis. Ayat 36 dikatakan, waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, karena memang para murid Yesus, Rasul aja udah 12. Dan biasanya kalau dia bersama dengan para murid, banyak juga pengikut-pengikutnya. Kenapa? Karena setiap kehadiran Yesus berkerumun orang banyak. Bapak Saudara kalau hadir, orang lain kumpul atau pergi. Jangan jadi lihat bulu pula. Kemana datang orang risih. Tadinya kumpul, begitu hadir bubar. Harusnya seperti Yesuslah kehadiran kita. Kenapa orang berkerumun? Karena selalu menjadi berkat. Setiap kehadirannya membawa berkat, menjadi berkat, dan memberkati banyak orang. Jadi waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Ya, rupanya orang Yahudi itu pun hampir-hampir mirip kayak orang Batak, kepo. Tapi keponya ini kan benar. Kalau kepo orang Batak, gimana kira-kira? Lebih suka berita miring atau berita yang benar? Biasa aja sih. Karena biasanya begini, karena setiap orang akan nyaman dengan bagaimana jiwanya. Jadi makanya saya katakan, wajar. Makanya ketika saya renung, oh iya ya, kayak orang Batak juga bukan orang Yahudi, kayak orang Indonesia kalau kata Mongol, bukan hanya orang Batak, seluruh orang Indonesia itu paling kepo. Orang di toilet aja dengar bunyi angin, ditungguin sampai keluar dari toilet. Jadi saking keponya, penasaran nih. Lama dia cuci tangan di wastafel itu kan, sampai keluar dari pintu toilet itu baru tengokin begini. Keluar yang dari WC tadi baru dia keluar. Kurang apa? Kan kurang kerjaan. Ya. Tapi di sini dikatakan orang apa itu? Dikatakan apa itu? Kata orang kepadanya, artinya orang ayat 37,
Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Jadi kemungkinan besar yang menjawab ini bukan para rasul. Kenapa? Karena kalau para rasul langsung berkata, Guru, Yesus orang Nazaret. Bukan dikatakan, pasti bukan. Karena Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi dikatakan Yesus orang Nazaret lewat. Makanya banyak juga memang pengiring-pengiring Tuhan, banyak juga orang beriman kepada Tuhan bukan karena siapa Tuhan, tapi karena apa yang saya dapat peroleh dari Dia. Jadi makanya juga ada orang berkata Yesus orang Nazaret lewat. Ayat 38. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bapak Saudara, sering sekali dalam situasi sulit, dalam persoalan, dalam masalah kita bukan berseru kepada Tuhan, tapi berseru kepada mata jasmani kita. Makanya di sini coba kita lihat, begitu banyak orang berkerumun, tapi orang buta yang dapat melihat Yesus. Halo. Banyak mata yang sehat, tetapi seorang buta yang dapat melihat Yesus. Dikatakan, ia berseru, Yesus anak Daud. Tahu Bapak Saudara, kalau bicara soal anak Daud, dia sedang berbicara soal Mesias yang dinantikan oleh orang Yahudi. Karena Daud adalah raja yang dikasihi dan orang Israel, orang Yahudi tahu betul siapa itu Daud. Dan bicara soal disebut anak Daud, orang Israel, orang Yahudi tahu betul bahwa yang disebut itu adalah Mesias. Siapa itu Mesias? Ya, dialah yang diurapi, yang dijanjikan Allah bagi orang Israel, penyelamat atas umatnya. Jadi dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bicara soal ketika dia katakan anak Daud, kasihanilah aku, berarti ada satu deklarasi iman. Ada satu pernyataan dia mengakui bahwa Yesus orang Nazaret yang lewat itu adalah Mesias yang dijanjikan Allah bagi orang Yahudi untuk menyelamatkan umatnya. Jadi makanya saya katakan tadi, seorang buta bisa melihat siapa Yesus sesungguhnya, sementara banyak mata yang normal tidak dapat melihat Yesus sesungguhnya. Makanya pernah Yesus berkata kepada ahli Taurat, orang Farisi, engkau tetap buta, karena Yesus berkata menegur mereka karena disebut engkau buta. Yang dimaksud Yesus bukan buta soal jasmani, tapi yang dimaksud adalah di mana ketika mata mereka tidak dapat melihat Allah dan kehendak dan karyanya yang sedang dinyatakan di tengah-tengah mereka. Tolong tampilkan sebagai perbandingan dalam Matius pasal pertama ayat 21. Makanya ketika dikatakan tadi imanmu telah menyelamatkan engkau, bukan dikatakan imanmu telah menyembuhkanmu. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi anak yang dijanjikan itu adalah Yesus yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Makanya ayat 30 selanjutnya, ayat 39. Kembali ke Lukas tadi pasal 18.
Kita bisa lihat dikatakan maka mereka yang berjalan di depan. Makanya Bapak Saudara, jangan berpikir Bapak Saudara yang paling lama jadi orang Kristen si paling malaikat. Karena tidak ada keselamatan bagi orang yang tidak bertobat. Karena banyak orang Kristen dari lahir sampai tua Kristen nggak pernah bertobat. Saya percaya di sini semua diubahkan Tuhan. Kenapa ketawa Bung Arka? Nggak yakin. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya dia diam. Lihat, tidak menutup kemungkinan bahwa orang Kristen juga bisa menghalangi engkau memberitakan Yesus. Tidak menutup kemungkinan rekan-rekanmu pelayanan, rekan-rekanmu sekerja, rekan-rekanmu ibadah bisa saja menghalangi engkau untuk memberitakan Yesus. Tapi coba kita lihat, namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Saya salut, saya kagum. Sering sekali ketika saya melihat dalam langkah pelayanan saya, sudah lama pun jadi orang Kristen, anak pendeta, sudah melayani begitu lama, tapi sering sekali mulut orang masih bisa menghalangi saya untuk memberitakan Yesus. Tapi di sini seorang buta, seorang pengemis, dia berseru, dikatakan namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 40. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Kenapa orang itu perlu dibawa? Kenapa orang itu perlu dituntun? Karena buta. Jadi ia berhenti menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, artinya orang buta itu, pengemis itu sudah ada di dekat Yesus. Yesus bertanya kepadanya, apa dikatakan? Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Tapi sebelum Yesus bertanya apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu, saya perlu perbandingkan ini. Tolong tampilkan Markus pasal 10 ayat 49 dan 50. Ini perbandingan ayat 40 ini. Karena dikatakan Yesus berhenti menyuruh membawa orang itu kepadanya. Kita lihat. Lalu Yesus berhenti, ini peristiwanya sama. Bahwa ini dengan orang yang sama. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Karena disuruh supaya orang itu dibawa kepadanya. Panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, apa dikatakan? Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ayat 50-nya. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Karena bagi orang Yahudi pengemis itu ada jubah khusus, ada pakaian khusus. Tidak mungkin dia memakai kain lenan halus, nggak akan ada orang kasih baik bagi dia. Jadi ada jubahnya. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ketika saya pelajari, ketika dikatakan menanggalkan atau melemparkan jubahnya, jubah itu bagi orang Yahudi itu sangat penting dan memiliki makna. Jubah itu pakaian panjang dan longgar yang biasanya dipakai sebagai simbol kehormatan, jabatan atau
dalam konteks rohani bahwa jubah itu memiliki arti penting. Bukan hanya soal pakaian luar, bukan hanya soal seperti saya pakai jas ini, tetapi juga melambangkan identitasnya. Kenapa? Kalau saya pakai baju kaos di sini agak ini ya kan? Tapi ketika saya pakai jas begini, oh itu pendeta lagi khotbah. Kalaupun orang yang belum pernah ke gereja langsung berubah, oh itu kayaknya orang penting di sini. Bukan sok penting. Artinya bahwa itu melambangkan identitas, otoritas, kehormatan, kebenaran. Artinya ketika dia menanggalkan jubahnya itu berarti dia sedang ada, artinya meletakkan identitasnya, meletakkan kebenarannya, meletakkan kehormatannya. Padahal sebenarnya kehormatannya pengemis, tapi kebenarannya artinya bahwa apa yang selama ini menjadi sandarannya, apa yang selama ini menjadi pegangan hidupnya, apa yang selama ini ada pada dirinya, dia tanggalkan. Makanya saya katakan tadi, tidak ada keselamatan bagi orang yang tidak bertobat. Keselamatan itu bagi orang-orang yang ketika menerima. Makanya dikatakan kita dipanggil, dipilih dan dikhususkan menjadi umat kepunyaan Allah, imamat kerajaan, bangsa yang kudus, umat kepilih, umat pilihan Allah. Jadi saya berpikir, saya tetap begini, saya memang begini. Berkuso. Kalau mau dibawa ke tempat sesuatu harus dipersiapkan. Kalau ke saudara mau ke surga harus dipersiapkan. Jangan berkata, saya memang sudah begini dari lahirnya. Ya udah matilah binasa karena lahir begitu. Karena kau tidak pernah lahir baru. Makanya Yesus berkata, tidak, kalau orang yang tidak dilahirkan kembali tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi tanggalkan jubahmu. Apa yang selama ini menjadi kebenaranmu, apa yang selama ini menjadi sandaranmu, apa yang selama ini menjadi identitas dirimu. Kalau orang yang mau menyerahkan, orang yang mau datang kepada Tuhan, artinya orang yang siap mengosongkan dirinya supaya Tuhan memenuhi. Menurut Bapak Saudara, siapa lebih butuh? Tuhan butuh Bapak Saudara atau Bapak Saudara yang butuh Tuhan? Harus. Begitu merasa gereja itu butuh saya, gereja mungkin butuh Bapak. Gereja gak pernah nyelamatin. Yesuslah yang menyelamatkan. Jangan bodoh. Jadi dia tanggalkan jubahnya dan dia datang kepada Yesus. Sehingga ketika dia datang kepada Yesus dengan jubahnya itu sudah dia tanggalkan, makanya dikatakan oleh Yesus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Kembali ke Lukas tadi ayat 41-nya. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Sekarang sekali kita ini belum ditanya Tuhan, udah banyak bacot. Tuhan lakukan ini, aku minta ini, aku minta itu. Demo. Di hadapan Tuhan kan. Dan ngajak komplotan demo ke hadapan Tuhan. Kan kalau mungkin kalau malaikat Tuhan kalau dengan emosinya, kutu busuk. Jadi apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat. Pengemis butuh apa? Butuh uang. Makanya seseorang yang datang kepada Tuhan, kau harus tahu apa yang kau butuhkan, supaya kau tidak memperbudak Tuhan. Tuhan itu bukan hambamu. Tuhan itu bukan budakmu yang harus menuruti kemauanmu.
supaya aku dapat melihat. Lalu ayat 42, lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau. Bagi Yesus mengadakan mujizat itu perkara kecil. Kasih tahu dulu kiri kanan. Bagi Yesus mengadakan mujizat itu perkara kecil. Bilang. Perkara mudah. Tahu Bapak Saudara yang paling susah? Tahu Bapak Saudara yang paling susah? Kasih tahu dulu. Tahu Bapak Saudara yang paling susah? Mengubah dirimu. Betul? Mengubah dirimu yang paling susah. Mengubah pola pikirmu, mengubah konsepmu, mengubah kebiasaanmu, mengubah karaktermu. Itu yang rumit. Makanya harus ambil sikap seperti pengemis ini. Dia tanggalkan subah. Jangan kau pertahankan yang perlu dibuang. Saya katakan tadi, di kita ini bukan tong sampah. Jangan tampung sampah-sampah yang membinasakanmu. Harusnya hidup kita ini dipenuhi oleh firman yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Jangan pula nanti ada yang sakit hati karena dibilang paling susah mengubah dirimu ya. Karena sama. Sering semua mengakui tadi ya. Jangan nanti kepahitan pula gara-gara paling susah mengubah dirimu dibilang tadi. Bagi Allah tidak ada yang mustahil ya. Firman dapat mengubah setiap kita. Dikatakan, lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau. Dan inilah kunci utamanya. Apa dikatakan? Imanmu telah menyelamatkan. Karena kesembuhan itu bonus, berkat itu bonus. Tahu nggak Bapak Saudara kalau mujizat itu bonus, berkat itu bonus? Atau Bapak Saudara merasa ke Tuhan itu nilainya di berkat dan mujizat itu? Bukan mujizat, bukan kesembuhan itu berkat utamanya. Itu hanya bungkusannya. Bungkusan. Makanya saya waktu Natal lalu saya sampaikan, Bapak Saudara perlu isi kadonya atau bungkus kadonya. Kalau perlu isi kadonya nanti datang ke Blok Q 4 nomor 6, biar saya pesan banyak bingkisan bungkus kado banyak. Karena bungkus kado murah. Katakan dulu, kesembuhan mujizat itu murah. Kesembuhan mujizat itu murah. Yang mahal itu apa? Imanmu tegak. Jadi jangan bolak-balik. Karena sering sekali kita ini baca Alkitab balik-balik. Terbalik. Makanya ada kan berantem. Kutip ayat Alkitab lagi. Datang istrinya bilang kan ke suaminya, Alkitab bilang, kasihilah suami istrimu. Datang suaminya bilang, Alkitab juga berkata, tunduklah pada suami. Coba nanti baca Alkitab itu. Enggak ada, itu baca Alkitab itu terbalik itu. Yang Alkitab bilang bukan supaya kau menuntut hakmu, laksanakan kewajibanmu. Begitu yang Alkitab katakan. Tapi kita ini menempatkan diri kita ya orang berhak. Di situ nggak bilang tuntutlah suamimu supaya ia mengasihi kau, dan berkata ke suaminya tuntutlah istrimu supaya tunduk padamu. Nggak begitu. Kita dipanggil semua untuk melaksanakan firman, melakukan firman. Bukan kau yang berkuasa atas firman. Makanya paling susah memang bertobat itu orang-orang yang hafal Alkitab. Nyerang-nyerang itu pakai ayat Alkitab. Yang terakhir ayat 43. Dan seketika itu juga melihatlah ia. Jadi apapun yang Yesus katakan itu terjadi. Yesus bukan pembohong, Yesus bukan pendusta. Apapun yang dia katakan pasti dia kerjakan. Kalau kita manusia ini yang terlalu banyak bohong, dan pembohong tidak masuk surga, makanya bertobat. Seketika itu juga melihatlah ia lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah.
seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Jadi saya undang pemain musik. Satu hal yang mau saya katakan bahwa dalam setiap perbuatan Yesus, dalam setiap kehidupan iman, itu seharusnya Allah itu dipuji dan dimuliakan. Tadi ketika dikatakan melihat, ketika ia melihat dan Yesus katakan engkau selamat, ia mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Dan bukan hanya dia yang memuliakan Allah, tetapi semua orang yang menyaksikan itu juga memuji Allah. Makanya saya percaya kehadiran orang Kristen itu seharusnya menghadirkan pujian kepada Tuhan. Untuk saudara, kehadiranmu di keluarga menghadirkan pujian keluargamu kepada Tuhan? Atau itu dia? Jadi gereja yang berhasil, iman yang berhasil bukan hanya soal gereja yang diberkati atau pribadi yang diberkati, namun gereja atau pribadi yang menjadi berkat. Bukan soal keberhasilan gereja, keberhasilan seseorang. Itu bukan soal apa yang dia terima, tapi apa yang dia dapat bagi dan berikan. Dunia pun berkata dengar bahwa orang kaya sesungguhnya adalah orang yang bukan memiliki segala-galanya, tetapi orang yang bisa memberi bagi orang lain. Itu dunia loh. Ini dunia aja sekarang punya nilai. Apakah kerajaan Allah lebih rendah dari dunia ini? Seharusnya kerajaan Allah jauh lebih bernilai. Orang lain bukan hanya terberkati melalui hidup, tapi orang lain menemukan keselamatan di dalam Yesus melalui hidup. Itulah sesungguhnya. Sebentar kita menghadap perjamuan Tuhan. Saya berharap saudara semua kita yang mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, seperti yang Paulus katakan, ini adalah perjanjian di mana kita semua mengikat janji bahwa kita yang mengambil bagian, kita akan selalu memberitakan Yesus dan keselamatan yang ada di dalam dia. Jadi semua kita yang sudah menerima keselamatan, menerima anugerah, menerima kasih, menerima kemurahan, menerima berkat dari Allah, itu kita terima untuk mengalir dan terus mengalir melalui kehidupan kita. Saya undang bersama-sama percaya di dalam setiap kehadiranmu ada pemulihan. Di dalam setiap kehadiran Tuhan, kuasa Allah pasti dinyatakan. Setiap kehadiran Tuhan akan mendatangkan keselamatan. Sebab itu kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, dan oleh tubuh dan darah-Mu kami diikat dalam perjanjian yang hidup, yaitu perjanjian kekal yang dimeteraikan oleh tubuh dan darah Yesus. Kami imani, kami percaya bahwa roti dan anggur ini adalah tubuh dan darah Yesus yang dibagi-bagikan bagi kami semua sebagai milik kepunyaan Allah sampai selama-lamanya. Sebab itu kami terima ini dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya.
sebelum kita nikmati pertemuan Tuhan, saya akan baca terlebih dahulu firman Tuhan. Sama-sama kita mengangkat roti di tangan-tangan kita. Terus saya akan baca firman dan akan kita nikmati bersama. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kami terima dengan iman ucapan syukur. Kami nikmati dan kami imani adalah tubuh Kristus yang dibagikan bagi kami. Kami nikmati dalam ungkapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita nikmati bersama. Terima kasih. Sebelumnya kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Terus sebelum kita nikmati, saya baca firman. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kami terima keselamatan, kami terima pengampunan dosa yang sudah Engkau kerjakan di kayu salib dengan darah-Mu yang dicurahkan. Kami terima, kami nikmati bersama dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita nikmati. Haleluya. 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 Kami dibaharui, kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami diberkati, kami diselamatkan. Engkau bekerja terus di dalam kami, dan biarlah melalui kami nama-Mu selalu dipermuliakan, nama-Mu selalu dibesarkan, segala kutuk dipatahkan, segala kuasa maut dihancurkan. Tidak ada lagi kutuk, tidak ada lagi dusta, tapi Allah lah yang memenuhi setiap kami. Kehadiran-Mu mengubah kami, kehadiran-Mu memulihkan kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu memenuhi hatiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Dan apa yang kami lakukan Tuhan, semuanya daripada Tuhan. Biar hidup dan pribadi kami mencitrakan Kristus di hidup kami. Biar orang-orang yang melihat hidup kami bahwa Tuhan ada. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Gembala kami, Bapak Pendeta Hizki, yang kami berdoa pelayanannya ya Bapak. Engkau berkati lebih lagi Tuhan. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga melalui hidup Pak Pendeta Hizkia banyak orang-orang dibenarkan. Melalui hidup beliau Tuhan, Tuhan hadir dan kami juga merasakan Tuhan Yesus dapat dinyatakan melalui hamba-Mu ini. Kami juga mau berdoa Tuhan buat keluarganya Tuhan, istri Gembala kami juga Tuhan berkati. Kau berkati keluarga mereka, segala pergumulan juga yang mereka inginkan. Kiranya Tuhan kabulkan, limpahkan segala berkat yang daripada Tuhan. Segala apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah juga menikmati tubuh-Mu dan kami
diperbaharui oleh-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman. Kita membacakan pengumuman untuk semester ke depan. Hari ini ada ibadah sekolah minggu di jam 4 sore bagi Bapak Ibu yang memiliki anak atau cucu, boleh sama-sama datang untuk kita sama-sama belajar mengenai firman Tuhan. Lalu untuk ibadah keluarga di tanggal 6 Maret di jam 8, dan bagi Bapak Ibu yang mau rumahnya untuk kita sama-sama beribadah, boleh diinfokan ke saudari Intan yang nanti akan diangkat lagi di puasa dulu. Lanjut, ibadah kaum wanita di hari Sabtu 7 Maret jam 4 sore di gereja. Ibadah kaum muda di tanggal 7 Maret jam 7 di gereja juga. Ibadah umum pukul setengah 11 seperti biasa akan dilayani oleh kaum pria. Oke, tanggal 8 Maret minggu depan kebetulan Bapak Gembala kita tambah umur 1 tahun lagi ya Bapak Ibu. Kita boleh sama-sama datang dan kita mau adakan acara potluck di Bapak Ibu. Jadi tapi nggak dipaksa juga ya Bapak Ibu. Kalau nggak ada ya udah datang aja ya. Oke ya Bapak Ibu. Jangan menjadi suatu beban buat kita untuk datang ke rumah Tuhan ya Bapak Ibu. Dan sama-sama datang, sama-sama kita bersyukur karena Bapak Gembala kita tentang berproses datang. Yes. Oke, ada lagi? Udah? Kita serahkan. Terima kasih. Tapi mengenai gathering apa? Nanti mungkin di minggu depan. Oke, minggu depan kita akan dilayani oleh Pak Budi. Dia datang ke sini nanti melayani. Udah makanya tadi dilayani kaum pria. Bayarnya besar ya. Jadi saya berharap untuk saudara kita semua hadir seperti yang dikatakan tadi. Memang ada potluck, ada kita makan bersama, tapi jangan jadi beban bahwa semua sudah Tuhan sediakan. Tapi ini sebagai rasa syukur saja kepada Tuhan. Jadi saya berharap semua kita hadir dan kiranya semua kita sehat-sehat juga. Tadi pagi saya ditelepon Uti, rupanya datanya dia masih berobat dan tadi pagi tes urin mungkin nanti 2-3 jam baru keluar hasil labnya. Jadi memang ya lagi berjuang memang penyakit. Saya percaya Tuhanlah yang menolong kita semua. Kita tetap terus saling berdoa. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya udah kita semua berdoa. Bersyukur dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami.
Engkau sudah berkati, berkat kasih setiamu kekal bagi kami semua. Berkati rekan-rekan yang sudah melayani, biarlah semuanya kami terus semakin giat lebih lagi melayani Tuhan. Berkati juga sidang jemaat-Mu, semua kami yang hadir hari ini, tanpa terkecuali Engkau melihat, Engkau tahu hidup kami. Dan di dalam kehadiran-Mu semua kami akan terus mengalami berkat. Di dalam kehadiran-Mu kami terus dipulihkan. Di dalam hadirat-Mu kami terus diselamatkan oleh Tuhan. Sebab itu biarlah Engkau yang selalu berkemurahan, selalu menolong setiap mereka yang hadir hari ini, tanpa terkecuali secara pribadi Engkau hadir, Engkau melawat mereka. Terima kasih. Bahkan kami juga terus berdoa bagi rekan-rekan kami yang sedang sakit, Putih yang sedang sakit dan berobat. Tuhan, di dalam nama Yesus, Engkaulah yang menyembuhkan, memulihkan. Dan juga begitu juga boleh Bapak Roy, Tuhan terus pulihkan kesehatannya dengan sempurna ya Tuhan. Semua yang dikerjakan, Engkau bekerja untuk memulihkan kesehatan. Begitu juga tulang silabak, Tuhan pulihkan kesehatan. Semua kami yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih rekan-rekan kami yang tidak dapat hadir hari ini, dimanapun mereka berada. Tuhan, Kau juga melawat mereka, terus melimpahi mereka dengan anugerah-Mu. Dan biarlah setiap kami selalu memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan, dan terus memuliakan Tuhan. Berkati juga setiap korban yang kami bawa kepada Tuhan, biarlah menjadi korban syukur. Semua kami lakukan karena kami sudah terima yang terbaik dari Tuhan. Berkati juga pelayanan pekerjaan di tempat ini, Tuhan yang selalu menolong dan terus menyertai. Jadikan pelayanan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati juga lingkungan kami, perumahan Metro Cimunar, Parupajak, Indonesia diberkati dan diselamatkan Tuhan. Bahkan ketika terjadi satu konflik global yang terjadi saat ini, akhir-akhir ini, Tuhan kami berdoa, biarlah damai sejahtera Tuhan melawan setiap suku, bangsa dan bahasa. Terlebih biarlah setiap bangsa, setiap suku diselamatkan oleh Tuhan. Jika sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, Tuhan juga menyertai kami. Kami pulang, kami tiba di rumah membawa berkat damai sejahtera, berkat kebenaran, sukacita dari Allah yang selalu berlimpah-limpah bagi keluarga kami dan dimanapun kami berada. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, sebelum kita akhiri semuanya, kiranya Tuhan melindungi dan memberkati engkau. Ia menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Ia menghadapkan wajahnya bagimu, memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat rahmat sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Allah yang sempurna di dalam Yesus, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tinggal menyertai kita saat siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Allah setia menyertai, memelihara dan memberkati kita. Terimalah segala anugerah Tuhan dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu sekarang.